kita telah mendapatkan ilmu begitu banyak tentang takut dan harap, bahwa itulah sesungguhnya dua sifat yang wajib kita miliki di dalam diri kita, karena dengannya pula dia mampu mengontrol akhlak kita atau kualitas akhlak kita. Dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita dalam waktu yang sangat singkat. Pertanyaan pertama menarik sekali kepada Kiai Sarif. Seringkali manusia berpikir secara rasional dan empiris, percaya kepada apa-apa yang dilihat, maka ketika dia berpikir tentang masalah ketuhanan, dia sangat jauh dari itu. Karena dia berpikir apa yang dilihat itulah yang perlu ditakuti, apa yang dilihat itulah yang perlu diikuti. Nah ini bagaimana dengan urusan yang gaib ini, Kiai? Iya, saya sepakat sebenarnya dengan hal itu, dan Allah jauh hari sudah mempersiapkan ketemu dengan orang-orang yang sok rasional gitu. Maka itu ketika Allah memaparkan di dalam Al-Quran, contoh yang paling gampang lah, yang tadi sudah dibahas oleh profesor kita, bahwa peristiwa banjir itu kan dijelaskan dalam Al-Quran, yang bisa nurunin hujan itu cuman Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an, ente diturunin segitu aja udah kewalahan. Bagaimana kalau kemudian ini beruntungnya umat Nabi Muhammad, karena masih banyak para habaib, para ulama, pewaris Nabi Muhammad, sehingga meredakan itu bencana-bencana. Karena begitu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kalau kita ngelihat bagaimana kaum Samud, kaum Ad, nggak ampun Mas Agung. Ketika kita akan membuka surat Al-Haqqah, Al-Haqqatu mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, kadzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Kita lihat ayat lanjutannya. Fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah wa amma Adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Itu kan ada semuanya. Itu satu bukti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan jejak-jejaknya masih ada kita temuin. Fir'aun yang begitu belagunya. Jadi kalau mereka melihat secara empirik, itu empirik tuh. Itu yang kebangetan belagu sama Allah, nggak ada takutnya sama Allah, tuh jadi begitu. Sampai waya gini masih jadi tontonan. Artinya tidak ada yang tidak terjawab, termasuk bila ketemu dengan orang-orang yang kayak begitu, yang pengen mencoba mencari-cari mengkritisi Al-Quran. Bahkan sejak zaman dulu sebenarnya sudah ada orang yang empirik begitu. Jadi bukan sekarang aja, bukan ya. Sekarang jadi ada aliran-aliran. Malah ketinggalan zaman. Baik, Habib, ini pertanyaan menarik sekali. Dalam kondisi terpojok, seringkali manusia bergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah. Justru pada saat terpojok kita bergantung kepada makhluk, malah bukan kepada Allah. Ini bagaimana menjawabnya, Bib? Ya, pertanyaan bagus, tadi sudah disampaikan. Subhanallah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ajul. Khuliqal insanu ajula. Manusia itu maunya instan, cepet. Maka kadang-kadang melihat sesuatu itu adalah subhanallah maunya yang cepat. Jadi kelihatannya kalau perlu duit, lihat orang yang berduit. Langsung aja terus dibaikin di ini di itu, sampai kadang-kadang jual dirinya, menjual negaranya, menjual segala-galanya demi untuk duit. Padahal rezeki itu di tangan siapa? Allah. Pikir Allah yang dekat, yang ini. Padahal kalau kita lebih lihat lagi, Allah itu lebih dekat daripada orang yang kaya itu. Aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat kita, nadi kita, itu Allah lebih dekat. Jadi ketika kita baru berniat, kalau Allah kabulkan, Allah bisa datangkan rezeki itu. Jadi jangan sampai kita dibohongin, karena ada yang tukang bohong di sini. Siapa itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi tukang bohongnya siapa? Yaitu setan, bisikin. Kamu kalau nggak deket sama orang kaya, nggak bakal dapat duit. Kamu kalau nggak deket sama pejabat, nggak bakal bisa naik jabatan. Ada apa tidak kira-kira? Siapa yang membisiki dalam hatinya itu? Dah cukup itu jawabannya. Jadi kita tinggal mau ngikutin setan apa ngikutin? Kalau Allah, selalu berdoa kita kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, berilah rizki kepada kami ya Allah. Tunggu, kata Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Dalam kalian memerlukan hajat,
sabar dikit. Jangan maksa Allah. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu mana yang lebih baik untuk Anda. Kapan waktunya? Karena takut dikasih uang sekarang, tahu-tahu mabuk-mabukan. Suaminya dikasih kaya raya, akhirnya ninggalin istrinya. Ada apa tidak kira-kira? Suaminya dikasih kaya, istrinya lupa sama ada apa tidak? Nah ini kata Allah, minta rezeki yang banyak, yang berkah, waktunya serahkan sama Allah Jalla Jalaluh. Beb, yang sering membuat manusia putus asa adalah sering bertanya, ini lantas kesabaran ini sampai pada saat titik seperti apa? Kok nggak dikabul-kabulkan? Nah, ini yang sering membuat manusia putus asa, Beb. Itu bagus pertanyaan. Sampai kapan sabar? Sabar itu adalah bagian daripada kehidupan. Kehidupan, ibadah itu adalah sabar diantaranya. Syukur dan sabar. Tadi takut dan roja atau pengharapan. Ketika kita disuruh sabar, jangan batasin kesabaran itu. Yang penting kita berbuat, ikuti perintah Allah, yakin. Kalau orang beriman, yakin Allah mengabulkan. Yakin Allah, karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Cuma kapan? Terah kepada Allah. Kadang-kadang kita perlunya sekarang. Tapi kata Allah, aku tahu kamu itu masa depannya kalau diberi tidak bakal bagus. Lebih baik aku simpan nanti untuk di akhirat. Bisa apa tidak? Bisa, Allah yang maha tahu. Maka lebih baik diberi sekarang apa nanti? Nanti, kepengennya sekarang. Tapi kalau kita sudah tahu manfaat tidak manfaat, otomatis milihnya nanti. Maka sabar sampai kapan? Sampai diberikan oleh Allah. Walaupun sampai mati. Itu dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi sabar jangan dibatasin. Sabar itu tidak ada batasannya. Baik, terima kasih. Kembali ke Kiai Sarif. Jika di dalam diri kita, di sisi yang lain ada dorongan syahwat yang tinggi untuk bermaksiat, tetapi di sisi lain ada rasa takut kepada Allah. Bagaimanakah bisa menyeimbangkan atau bahkan menghilangkannya? Jamaah sekalian berbahagia, rasanya ini tidak terjadi ketika Nabi memberikan sebuah informasi. Tidak terkumpul dua ketakutan dan tidak terkumpul dua rasa aman pada diri satu orang. Jadi kalau dia takut kepada Allah, otomatis itu akan menjadikan diri dia menekan dirinya dari hawa nafsu. Karena itu ayat yang tadi saya baca dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia satu paket. Kalau ente udah takut sama Allah, pasti ente bakalan menekan itu hawa nafsu yang tidak sesuai, tidak seharusnya. Cuman kan kadang-kadang manusia suka menjadikan sebuah berlindung daripada sebuah ungkapan iman itu naik dan turun. Padahal jamaah sekalian berbahagia, bahayanya adalah ketika kita pada saat iman kita turun kemudian kagak naik-naik lagi. Kayak rupiah begitu. Jadi jamaah, kenapa ini dipisahkan? Karena memang setiap orang ada potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yes. Tapi pada saat engkau sudah dalam posisi takwa, engkau dalam pemahaman takwa, dalam pemahaman yang kemudian kau takut kepada Allah secara totalitas. Kenapa tidak? Karena engkau selalu diawasi oleh Allah. Di dalam dirinya hanya takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada seorang sahabat yang dia namanya disebut sama Allah, namanya Ubay bin Ka'ab. Diceritakan bahwa Ubay bin Ka'ab ketika beliau sakit panas karena mendengar hadis dari Nabi SAW, tidak ada satu duri yang mengenai umatku kecuali akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dia sakit demam, dia nggak mau berobat, nggak mau minta sembuh. Kenapa? Sampai meninggalnya dia dalam keadaan demam. Sampai orang-orang di sekitarnya kalau ngobrol sama dia berasa hawa demamnya. Kayak apa dia itu rasakan? Kenapa? Dia takut dengan apa yang nanti akan dihisap. Padahal namanya udah dapat salam dari Allah. Padahal Rasulullah disuruh baca Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Tapi urusan takut sampai dia begitu takutnya dan berharap ini demamnya akan merontokkan dosanya. Lah, terus kalau orang yang hidup bersama Rasulullah, namanya telah disebut oleh Rasulullah, masih segitu takutnya. Engkau lagi mau berani-beranian takut campur hawa nafsu, ya kagak mungkin gitu, kagak bisa. Kalau takut dia pasti meninggalkan hawa nafsu yang
yang kemudian durhaka kepada Allah. Dan seringkali kita juga berlindung dari salah satu sifat Allah, pemaaf. Nanti Allah juga memaafkan. Nah itu dia bagian juga yang Berbahaya. kadang-kadang dijadikan sebuah alasan. Entarlah kira-kira udah tuaan baru taubat. Pertanyaannya ente bisa sampai tua. Kan nggak mesti tua kalau kalau ajal udah datang. Bisa aja yang muda duluan. Walaupun di atas kertas profesor lebih tua dibanding saya gitu kan. Tapi kan masalah ajal nggak ada yang tahu. Nah disitulah bentuk kasih sayang Allah. Salah satu hikmah dirahasiakan ajal seseorang adalah karena Allah kelewat sayang sama hambanya. Kalau dikasih unjuk ajal kita sebulan lagi bakalan mati. Nggak nafsu makan dari sekarang kita. Gitu ya Mas. Baik, terima kasih. Kembali ke Habib Ahmad berkaitan dengan masalah sabar dalam berdoa tadi. Kenapa doa yang saya panjatkan terkadang ada yang tidak terkabul, padahal saya sangat berharap untuk dikabulkan tentang satu hal itu. Mohon dijelaskan. Habib. Ya bagus, memang manusia tadi selalu kepingin apa yang dia inginkan itu dikabulkan. Padahal itu belum tentu baik. Betul apa betul? Yang maha tahu siapa? Allah. Enggak usah kita kepada Allah, maaf anak-anak kadang-kadang minta sama ibunya, sama bapaknya, Bu, meminta beli sepeda, Bu, sepeda, ada apa tidak? Minta sepeda, ibunya mau ngasih, duit ada, mungkin sudah dibelikan. Tapi ketika melihat ini anak kayaknya bahaya kalau naik sepeda, banyak kendaraan, dianya tidak bisa menahan diri, dia akalnya kadang-kadang keburu-buru, jadi bahaya. Kalau dikasih sepeda, bisa-bisa dia kakinya patah, bahkan nyawanya melayang. Kira-kira ibunya ngasih sekarang apa nanti? Kalau ibu ngasih sekarang berarti ibu yang tidak sayang sama anaknya. Betul apa betul? Karena ibunya udah tahu ini jalanan bahaya, banyak kendaraan yang luar biasa, sedangkan akalnya ini anak keburu-buru, ceroboh. Kalau naik tidak mikir, nyebrang tidak mikir, bahaya apa tidak kira-kira? Tunggu dulu, biar besar akalnya supaya mateng. Betul apa betul? Ini prediksi dari ibu dan ayah. Karena sayang, belum pasti. Kadang-kadang enggak, yang begitu selamat, yang akalnya sehat enggak selamat. Itu bisa terjadi. Tetapi kalau Allah kira-kira pasti apa tidak? Kalau dikasih ini pasti hancur. Allah tahu apa tidak? Jadi lebih baik dikasih sekarang apa nanti? Nanti, bahkan kadang-kadang diganti. Nunggu-nunggu nih mau cari yang cantik atau yang ganteng. Kok nggak dapet ya? Dapetnya yang lain. Ternyata yang lebih baik adalah yang sedang. Untuk dia. Kenapa? Setelah sekian tahun tahu yang cantik ternyata khianat. Yang ganteng ternyata zalim kepada istrinya. Ketika ditunjukkan, alhamdulillah nggak kawin sama yang yang cantik dan yang ganteng itu ternyata Allah, terima kasih ya Allah, tadinya nangis, kenapa diambil orang, saya ketinggalan, kenapa sih Allah nggak kasih saya kan yang tahu duluan, saya yang suratan duluan, kalau dulu suratan, betul apa betul? Tapi Allah kasih enggak, untuk kamu yang ini nih, sedang tapi dia setia luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali pertanyaan terakhir yang sekaligus juga pertanyaan menggelitik yang kita rasakan di setiap hari ini, Kiai Sarif. Bagaimanakah menghilangkan rasa takut kepada jin? Apakah ini sifat yang wajar atau memang dilarang? Sebenarnya sifat yang tidak wajar takut sama jin, karena jin yang takut sama kita. Cuma kadang-kadang kita yang memberikan peluang kepada mereka. Jamaah sekalian berbahagia, dalam kitab Syarah Ratibul Haddad namanya Sabilul Hidayati war Rasyad, pada bab tentang keutamaan baca bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah, itu ada syarahnya mengutip sebuah hadis dari Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang diboncengin oleh Nabi berkendaraan, hewan kendaraan, kemudian tiba-tiba hewannya itu berat, kemudian dia menghina tuh itu sahabat yang diboncengin, kemudian bilang tangsa syaitan, brengsek nih setan. Kata Nabi jangan digituin, kalau dia dihina dia tambah gede kayak rumah, ente cukup baca bismillah dia akan jadi seperti seekor lalat. Ya Allah, cuman baca bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu lagi tuh
Kalau orang Betawi dulu numpang-numpang anak jenderal mau lewat gitu kalau lewat serap. Kak, baca bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Kita akan ketemu cerita jin yang ditangkap sama Abu Hurairah. Karena nyolong Baitul Mal, ditangkap. Kemudian 3 malam berturut-turut ditangkap, yang ditangkap jin sama Abu Hurairah. Kenapa kemudian ini menjadi sebuah informasi yang ingin saya sampaikan? Karena jin itu ngasih bocoran. Kalau ada umat Nabi Muhammad baca ayat kursi, maka jin itu lari selama 40 hari. Ayat kursi 1 kali tuh, kan kita udah hafal. Kalau orang-orang pada berebut kursi, kita baca ayat kursi aja dah. Artinya begitu sederhana. Jadi nggak pantas kalau takut hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita sudah takut kepada Allah, semua makhluk akan tunduk. Semua makhluk akan tunduk. Termasuk air. Termasuk air yang nurunin Allah. Kan Allah ceritain dalam surat Hud. Wa qila ya ardu bla'i wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Allah tinggal perintahkan, surutkan engkau air dari tanah. Dan berhentilah kau langit dari menurunkan hujan. Maka menjadi selesai itu urusan. Artinya kalau udah takut sama Allah, saya suka pakai bahasa Inggris, everything easy. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan di akhir majelis kita ini kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mari kita sama-sama minta untuk negara kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Mari kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Oh ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa masa lalu kami ya Allah. Dosa-dosa istri kami, suami kami ya Allah. Kesalahan anak-anak kami ya Allah. Wabil khusus ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan kau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, musibah-musibah yang turun itu kata Rasulullah adalah sebabnya dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Rasulullah mengatakan bahwa bisa diangkat itu musibah-musibah itu dengan kita beristighfar. Ya Allah, kami beristighfar. Mudah-mudahan musibah yang turun di Indonesia mudah-mudahan kau hentikan ya Allah. Ya Allah, janganlah terus-menerus musibah-musibah ini ya Allah. Lembutkan hati bangsa Indonesia ya Allah, agar semuanya bertaubat kepada jalan-Mu ya Allah. Yang suka maksiat berhenti dari maksiat ya Allah. Yang suka berbuat zalim berhenti dari kezalimannya ya Allah. Kami ingin Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia berkah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.